seluruh kepenuhan keilahian, artinya jasadnya Yesus sepenuhnya itu adalah Tuhan. Mulai dari rambutnya sampai ujung kaki itu semuanya adalah Tuhanmu. Jadi yang lahir ini Tuhan. Tuhanmu yang lahir ini secara jasmani. Jadi yang nete ini adalah Tuhan secara jasmani. Jadi jangan kau katakan Yesus itu ada dua natur. Yesus itu dalam konsep agamamu adalah Tuhanmu, baik pada saat dia manusia maupun pada saat dia sudah menjadi roh. Dua-duanya adalah Tuhanmu, jasadnya juga Tuhanmu, termasuk dua-duanya adalah Tuhan. Berdasarkan Kolose 2 nomor 9 yang kau bawa itu, saudara-saudara. Oke, sudah. Kalau kita merujuk kepada pengertian ilahi, apa itu ilahi? Kita melihat pengertian di dalam KBI. Ilahi adalah yang berkaitan tentang ketuhanan. Oke. Nah, ketika saya menyatakan bahwa ilahi itu adalah ketuhanan, kita melihat apa Tuhan itu bisa dilihat enggak? Tidak. Apa jasmani bisa dilihat? Yesus bisa dilihat, maka dia adalah ilahi yang salah. Ketika saudara ilah yang salah adalah Yesus, karena dia bisa dilihat, dia bisa dilihat. Sabar. Giliran saya sekarang dong. Nah, ketika saudara mengatakan bahwa keilahian itu adalah jasmani, berarti Yesus itu ilah yang salah, karena Anda mengilahkan ilah yang keliru, bukan ilah yang benar. Karena ilah Anda bisa dilihat, malah sabar bisa dong. Sabar, nah, kita bergiliran lah, kita saling menghargai aja, saling membantah argumen di sini, itu aja. Nah. Ya, jadi tapi kan tidak bisa juga kita membodohi orang. Narasi itu pakai ilmu lah. Enggak. Ketika kita memberikan argumen, kita mempertahankan sesuai apa yang didalilkan. Ketika orang dalilnya lemah, artinya argumennya gugur. Itu. Nah, jadi kita itu ya bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita argumenkan. Jangan asal cuap-cuap saja. Nah, oke. Kembali lagi kepada narasi yang pertama. Tadi Bang Zuma mengatakan, ketika ilahi adalah jasmani, dan jasmani itu adalah ilahi. Pertanyaan saya ketika dinarasikan hal itu, apakah jasmani itu dilihat apa tidak? Sedangkan ilahi itu adalah goib yang tidak bisa diidentifikasi oleh indera manusia. Ya, itu ilahnya umat Islam. Sesuatu paradoks yang membantah akal dan logika. Ilahnya umat Islam itu goib. Sedangkan ilahmu itu tidak goib. Anaknya orang, weh. Mana sih? Enggak. Argumen Bang Zuma itu paradoks. Oke? Nggak ngerti konsep ilah kok. Iya. Saya menyampaikan argumenmu itu adalah paradoks. Membantah akal. Membantah pikiran. Saya jelaskan di mana saya menyatakan paradoks. Saya jelaskan. Iya, argumenmu itu paradoks karena disebabkan di mana Anda menyamakan ilahi sama jasmani. Bagaimana mungkin jasmani sama dengan ilahi? Itu kan paradoks. Dalilmu Kolose 2 nomor 9 Cak Ayu yang mengatakan jasadnya Yesus itu adalah ilahimu. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Masolang generasi. Di dalam Kolose gini ya, di dalam Kolose kita menganalisa kalimat ya. Kita menganalisa kalimat Kolose 2 ayat 9. Jadi kita itu belajar menganalisa sebuah kalimat, satu kata. Itu pentingnya kita mempelajari metode langkah-langkah menganalisa suatu kalimat, bro. Yang pertama di sini dibunyikan. Lanjut. Coba lihat ini dulu, pahami ini dulu coba. Ya. Pahami ini. Keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Gimana nih? Pahami. KBBI bro, coba kita dasarnya KBBI aja. Coba buka KBBI. Anda buka KBBI. Enggak, dasar kita KBBI, silakan buka. Apa yang mau dicari dari KBBI apa? Apanya? Jasmani.
ilahi itu dalam bentuk jasmani, keilahian Tuhanmu dalam bentuk jasmani. Oke, saya akan memberikan data saya juga. Kalau lari ke KBBI, kalau lari ke KBBI berarti dia nggak percaya Bibelnya. Silakan diperbesar. Saya tolong. Ya, dibesarkan ya. Jangan ambil kata ilahi, ilah. Dengan kata ilahi, ilah. Oke. Ini AI kucluk, itu AI bukan KBBI. Ilahi dalam bahasa Indonesia secara umum berarti berhubungan dengan Tuhan, ketuhanan atau sifat ketuhanan. Itu. Nah iya, jadi secara jasmani berarti sudah melanggar. Berarti Bible melanggar etika. Yang bahasa. Melanggar itu sumbernya tadi. Berarti Bibelmu melanggar etika bahasa. Ternyata siapa yang melanggar etika bahasa? Tadi yang kau baca itu ilahi itu goib atau bukan? Atau tidak? Tuhan itu goib apa bukan? Ya Tuhan goib, Tuhan yang betul goib. Ya iya di dalam penjelasan KBBI itu Tuhan. Nah Yesusmu ini secara jasmani, cangkrek. Yes, aku setuju. Yes. Aduh, izin dulu penyoba. Aduh, parah ini. Jangkrik. Aduh, setengah detik. Yesus itu. Apa yang salah dari narasi saya? Yadu, dengerin. Yesus itu goib atau tidak? Itu Yesus. Keilahiannya yang goib. Badannya? No. Badannya goib atau tidak? Dalilnya mengatakan badannya no. Oke. Kalau biarin gua kejar bentar. Ada yang salah kah? Ada yang salah? Apakah badannya Yesus itu Tuhan? Itu daging manusia. Saya tanya, apakah dagingnya Yesus adalah Tuhan? Bukan. Iya, dalilnya mengatakan Tuhan. Kalau kedua mengatakan Tuhan. Loh. Apa sih? Ada yang salah? Jelaskan narasi saya yang salah, silakan mana? Dalilnya yang mengatakan tubuhnya Yesus itu Tuhan. Di mana bahkan kentutnya Yesus itu Tuhan berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Lanjut nanti. Lukas 2 nomor 11. Inilah yang disebut orang gila. Kenapa? Karena dia bernarasi tanpa dalil. Dengerin dulu. Tadi pendetamu ngomong di sini, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Pertanyaannya, Bunda Maria itu melahirkan roh atau melahirkan tubuh? Jasmani. Secara jasmani dan keilahian. Oke, apakah semua yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan? Tidak, karena ada jasmani. Berarti Maria melahirkan dua macam. Di dalam keilahian dan kesasmanian, betul. Oh iya, ini dia nih. Ya, di sini doktrinnya orang gila nih. Bunda Maria melahirkan dua oknum. Gimana sih? Dalilnya ada kok. Orang gila itu adalah orang yang tidak berdasarkan dalil. Ya udah kita lanjut lagi Gua selesaikan di sini dengan cara tembak sesingkatnya nih. Ya. Apa sih? Baik. Ada yang salah, jelas kemana salahnya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Ya Tuhan Yesus. Jadi Maria Tuhannya adalah anaknya. Ya iya. Astagfirullahaladzim, gila semua ini orang ini. Loh. Apa sih? Ada yang aneh di situ. Aneh lah, gila lah itu. Anehnya di mana? Letaknya anehnya di mana? Coba kita dengerin baik-baik dengerin ya. Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, begitu? Kalau di dalam jasmani itu adalah kemanusiaan, ya betul. Tetapi firman itu sejak kekekalan sudah ada. Saya ulang kembali. Siapa nama Tuhannya Maria? Ya Tuhan Yesus. Oke, siapa nama anaknya Maria? Ya Tuhan Yesus. Berarti anaknya Maria, Tuhannya Maria. Karena firman ilahi itu adalah... apa sih lo? Apa sih? Biasa ya? aja lah. Oke, cukup. Pertanyaanmu ya, itu hanya dalam satu paradigma yang ada tekankan. Oke, lanjut ya. Terakhir. Mana lebih tua? Mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Ya kalau secara keilahian ya Tuhan Yesus, kejasmannya ya Maria. Berarti lebih tua anak daripada ibu. Kejasmannya ya lebih tua ibu. Loh kok lebih tua ibu daripada Tuhan? Loh, ya emang manusia Tuhan saya katakan. Apa berarti Yesus bukan Tuhan.
Ilahi yang Tuhan. Yang mananya? Ada bersama-sama dengan Tuhan. Kan Yesus itu anaknya Maria, Yesus Tuhan kan gitu. Iya, secara jasmani betul. Iya, artinya lebih tua Maria daripada Yesus. Secara jasmani. Iya, tua Maria. Ibu lebih tua anak daripada ibu. Oke, cukup. Loh, gila semua lah di sini kau. Apa kesimpulan pertanyaanmu? Kesimpulannya adalah ya. Apa? Siapakah nama Tuhannya Bunda Maria? Ya Tuhan Yesus. Oke. Siapa nama anaknya Bunda Maria? Ya Yesus. Ya, coba kau bikin judul sinetron. Silakan. Loh, anakku adalah apa sih? Loh, anakku adalah kenapa sih? Anda itu kalau bertanya, Anda ada inti pertanyaanmu. Anakku adalah. Perhatikan Anda bertanya kok nggak ada inti. Serius saya katakan ini. Serius saya katakan ini. Oke, selesai saya lanjut. Makasih. Saya serius mengatakan Anda itu kalau bertanya harus ada inti. Pertanyaanmu itu apa? Bertanya asal-asalan itu enggak. Pertanyaanku pertama, dengar ya, pertanyaanku, kapan Theotokos ini pernah menyembah Tuhannya anaknya? Kapan? Siapa? Kapan? Di depan Yesus dan bersujud di depan. Macet, bro. Coba kasih dalil dan datanya. Theotokos ini, Theotokos putus-putus kayak Pak Kaisar kegedean. Pertanyaannya Bang Kaisar ya, pernah nggak Bunda Maria menyembah Yesus? Kalau pernah, datanya mana? Silakan. Oke, ada itu dalam Lukas tuh, di mana Maria memberikan, bentar ya, saya cari. Ada tentang di mana Maria dia menyembah, memuji. Ada itu. Memuji apa, ya, Bang? Yang ada dikatakan nggak waras lagi, Bang Yadu. Ketika orang yang tidak waras itu adalah orang yang tidak berbicara tentang dalil, itu orang gila namanya. Ya udah, dalilnya Markus 3 nomor 20-21, coba baca. Jadi nggak kita jangan dia. Ini asal dalil ini orang gila tapi nggak ada dasar ini itu. Dalil loh, coba buka Markus 3 nomor 20-21. Dalil ini. Baca coba. Siapa yang nggak waras? Kita jangan kemana-mana dulu. Lo katanya minta dalil, dikasih dalil nggak? Jangan kemana-mana. Ya, assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kata Bible. Oke. Ke Pak Pendeta Victor tadi, Pak Pendeta Victor nih, saya kembalikan ke topik ya, mengatakan bahwa ciptaan itu melahirkan sang pencipta. Ya, Bunda Maria ciptaan, Yesus adalah sang pencipta. Jadi ciptaan melahirkan sang pencipta. Pak Victor silakan, bikin gila kita semua di sini, Bang. Silakan. Gimana ini? Saya lanjutin nggak ini? Kau setuju nggak ya, Ciptaan melahirkan sang pencipta. Silakan, Pak. Jadi ini sebenarnya adalah perpecahan pada waktu Konsili Kalsedon. Di situ terjadilah ada dua paham. Yang satu mengatakan Yesus itu trinitatis, yang satu non trinitatis. Non trinitatis itu akhirnya banyak di daerah Arab, dan daerah Arab itulah akhirnya membentuk suatu agama, sehingga pemahaman itu adalah pemahaman non trinitatis seperti itu. Jadi termasuk juga pembicaraan tentang misalnya Bunda Maria dan sebagainya itu. Bagaimanakah dia? Apakah dia itu yang dilahirkan itu adalah Tuhan dan sebagainya? Itu adalah perdebatan yang dulu begitu ya. Dan sudah terjawab itu kalau Bapak Ibu mau mempelajari dengan baik. Jadi intinya sebenarnya begini Bapak Ibu, konteksnya adalah bahwa Tuhan mau menyelamatkan manusia yang sudah berdosa karena Adam yang berdosa memakan buah itu ya. Hanya dosa dia berdosa, maka tercemarlah semuanya, dan Tuhan mau menyelamatkan dengan cara memberikan Mesias, yaitu firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ketika dia mau menjadi manusia, bagaimana caranya? Ya dia harus ambil satu manusia yang menjadi Bunda Maria.
Ya, Bunda Maria itu yang menjadi data Maria. Nah, sebab itulah makanya Bang, jangan terlalu banyak diputar-putar, Pak. Al-Quran itu sendiri ada dikatakan dia ada rohullah. Pak Pendeta, jangan diputar-putar. Anda buktikan yang menjadi manusia pakai akal. Jadi artinya bahwa saya jawab ya bahwa siapakah yang lahir itu? Yang lahir itu adalah juru selamat. Dia tadi Anda bilang sang pencipta dan dia yang lahir. Begitu ya. Tadi Anda ngomong loh yang dilahirkan Maria pencipta. Iya, kenapa? Ya coba Anda bikin gila kita semua, kok bisa ada ciptaan melahirkan sang pencipta gitu loh, silakan. Oke, jadi begini Bapak Ibu, pencipta itu maha kuasa, dia bisa menggunakan siapa saja ciptaannya untuk dia lahir jadi manusia. Ya, salah siapa? Emang salah gitu, seperti itu? Kan nggak salah. Jadi Anda selalu hanya masalahkan, bisa sih yang diciptakan melahirkan. Pak Pendeta, pencipta. Yang lahir itu manusia atau sang pencipta? Yang lahir itu sang pencipta. Ya, oke. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Ya? Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Yang menciptakan itu Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Tuhan Yesus. Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan ibunya. Benar. Iya, betul. Anak menciptakan ibu. Itu Anda nggak paham kan? Loh, kok nggak paham, saya lagi nanya. Pemahaman pada. Bagi saya, ya saya percaya itu. Ya udah nggak apa-apa. Berarti yang dikandung Maria adalah Tuhannya Maria yang menciptakan Maria. Benar. Iya betul. Gila lah kau seumur hidup. Terserah. Terserah. Bang Andi, aku tanya satu, Bang Andi. Bang Andi, aku tanya satu. Bang Victor, Pak Victor. Pak Victor. Ya, boleh. Apakah sama yang dilahirkan Bunda Maria dengan yang mati di kayu salib itu sama atau beda? Sama. Yang dilahirkan Bunda Maria itu sang pencipta, betul ya? Betul. Ah, berarti yang mati di kayu salib juga sang pencipta? Betul. Oke, pertanyaan saya, ketika sang pencipta ini mati di tiang kayu salib selama 3 hari, ya, siapakah yang jadi sang pencipta selama 3 hari? Oke, udah saya jawab ya. Iya, Tuhan kan, sang pencipta Tuhan kan, betul nggak? Saya jawab ya. Sang pencipta apa Tuhan itu bukan? Mati? Sebentar dulu. Mati Tuhan itu bukan? adalah ketika Sang pencipta itu Tuhan bukan? Dengar dulu saya jawab. 1 menit kok. Iya, dengar sang dulu, pencipta Tuhan bukan. Dengar dulu. Yuk, kita sepakat dulu. Sepakat dulu. Apa? Sang pencipta itu Tuhan bukan? A, Tuhan, B bukan? Benar terus. A, Tuhan, B bukan? Benar. Kok bahasa Indonesia ditanya A, Tuhan, B bukan kok benar? Gimana lah ini? Sang pencipta Tuhan. Nah, gitu dong. Berarti kesimpulannya Tuhan mati selama 3 hari, betul? Betul. Oke, ketika Tuhan mati selama 3 hari, siapa yang jadi Tuhan selama 3 hari? Allah Bapa. Loh, katanya mati 3 hari, gimana sih? Makanya kamu kan nggak ngerti adanya Tritunggal. Kacau konsep ini. Tritunggal tidak mengerti. Kacau. Di situ persoalanmu. Berarti ada Tuhan lain selain Yesus. Sepakat dulu kita. Berarti ada Tuhan lain selain Yesus. Sepakat? Ya, sepakat. Oke, ada berapa Tuhan? 3 Tuhan, 3 Tuhan. Selesai saudara. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta. Terima kasih ya, aduh, Bang Zuma, terima kasih, Bang Hadi, terima kasih. Anda setelah berdiskusi dengan kita semua, ternyata Pak Pendeta Victor ini sudah mengakui bahwasanya Tuhannya ada 3. Terima kasih ya, uduh. Terima kasih Pak Victor, teman-teman di bawah. Beliau sudah jujur, ada 3 Tuhan. Kita rayakan 3 Tuhan bersama-sama. Yuk, musik. Musik. Nah, lanjut. Sudah. Hebat kali Tuhannya sang pencipta mati 3 hari ya Pak ya. Ada 3 Tuhan, Bang Andi. 3 Tuhan ini. Oh, 3 Tuhan. Oh, mati 1, ada 2 yang jaga. Iya, kan 3 Tuhan, santai aja. Oh, nggak dengar tadi gua. Kok bisa ada 3 Tuhan ya? Kalau ini mah temannya lu gak Tambunan ini mah keluarga tuh 3 pribadi 1 keluarga. Salam 3 Tuhan ya Pak Victor ya. Lanjut, Bapak aja yang 3, saya 1 aja. Ya Du, apakah kau setuju dengan pendetamu ya Du?
Ya aduh nangis dengar pendeta aja kok katanya pendeta saya gini banget ya. Ya aduh, jangan ngambek. Ini magister teologi. Ini magister teologi tapi kau kayak maba semester 3 itu loh. Wah ya aduh, terdiam. Siapa yang mau ospek lagi nih maba ini? Bang Andi aja lah, lanjut lah. Tapi pada diam gimana nih dok coba? Apakah dia sini sebentar, pasang soundcard dulu. Ya, Pak Victor. Menyadari kesalahannya ya? Pak Victor. Izin, Pak Victor. Halo, Pak Victor. Dosen ini ya? Kayaknya pendeta itu, pendeta dia. Pak Pendeta. Pak Victor. Waduh, merenung ini udah. Pingsan ini. Udah merenung nih, pingsan nih. Nah, itu tadi saya mute, sampai sekarang dia nggak bisa buka mute gitu loh, Bang. Oh, Bang Ardi yang mute. Harusnya iya, harusnya gini, harusnya di STT diajarin bagaimana cara buka mute di Komal Islam gitu, di STT. Oke. Ya. Oke. Berarti Udah. yang saya jelasin dari tadi nggak ini ya, nggak nyampe ya. Udah Ya, selesai. nyampe, Pak. Udah diakui sendiri sama Pak Pendeta, Tuhannya 3, selesai, mau ngapain? 3 Tuhan. Sampai. Saya mau kasih Sampai tahu ke kita, begini, Pak. 3 Tuhan, Pak. Tuhannya orang Kristen itu 3 pribadi, 1 Loh, 3 hakikat. Tuhan tadi, Bapak ngomong 3 Tuhan. Ya bolehlah Anda sebut 3 Tuhan. Loh, boleh, yang saya nyebut bilang itu tiga Bapak, bukan pribadi. saya. Yang mengatakan 3 Tuhan Iya. tadi Anda, kenapa Anda menuduh kami? Lucu Anda ini. Iya, iya. Ya sudah 3, ya udah nggak usah diskusi lagi kita, Supaya selesai. Anda mengerti ya, supaya Anda mengerti yang saya maksud adalah 3 pribadi dalam satu hakikat dan 3 pribadi. Pertanyaan saya, Bukan. 3 pribadi itu apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Oh ya pasti Tuhan, kok Anda bingung? Saya ulang pertanyaan saya. Apakah A, ketiga-tiganya Tuhan, atau B, ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Ah, ya sudah 3 Tuhan berarti. Apalagi? Iya, kenapa kok Anda bingung? Sesuai, Kalau Anda nggak bingung, sesuai Anda dengan udah jadi ajaran Kristen. Yesus itu kalau Anda menuhankan 3 Tuhan. Ya. Pernah nggak Yesus mengajarkan Anda untuk menyembah kepada 3 Tuhan? Oh, dia menyembah 1. Tuhan kami 1. Tuh, tadi 3. Yang betul yang mana? 3. Jadi Anda itu Dasar mencela-mencela. Loh, gimana Anda ini tidak konsisten? Anda harus konsisten. Kalau Tuhan Anda 3, sebenarnya katakan 3. saudara-saudara saya masuk ya. Saya masuk. Anda itu ya, Anda itu hanya menangkap kata-kata saya, kata Tuhan saja, tetapi Anda tidak memahami keseluruhan. Saudara, Ya. Anda yang menyatakan Jadi Tuhan Anda 3 begini, tidak Bapak usah Anda Ibu, ngeles. supaya Anda tahu tentang itu ya. Itu ya, Tuhan itu ada firman-Nya, ada identitasnya, ada rohnya. Iya, Identitasnya pribadinya kita 3, saya siapa? paham. Iya, Firman-nya 3 itu pribadi, 1 hakikat. Tuhan Hakikatnya. Yesus, rohnya itu Roh Betul. Kudus. Ya, Iya. jadi kalau kami menganggap dia 1 begitu. Tapi Anda bilang 3 Tuhan boleh, silakan. Itu Anda mau menjebak ke situ, Bukan terserah. kita yang menjebak, Pak, sampean yang menyatakan. Tadi kan ditanya 3 pribadi 1 hakikat. Iya, Ketiga-tiganya benar. Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Iya, Anda kan cara-cara seperti itu menjebak saya untuk Tidak. mengatakan bahwa 3 Tuhan. Loh, Jangan Tapi coba Anda dikasih belum terjebak tahu ini sebenarnya. konyol. Izin saya aja dulu. Ketuhanan Iya, kami, Bang Ardi. ketuhanan Masuk. kami Coba dia aja, itu Pak Victor. adalah Tritunggal. Pak Victor, apakah Bapak itu adalah Tuhan? Oh, bukan, saya manusia, Bapak. Bukan, Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus ya Tuhan. Tuhan, baik. Apakah Yesus Tuhan? Ya Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Gila. Oke. Itulah. Sebenarnya Anda begini ya. belum paham. Kalau saudara Kalau Islam Anda ini paham cuma tidak jadi mengerti Kristen, kata Bapak, Esa. ya. Kalau Mereka Bapak tidak paham, Anda itu nggak masuk akal, Pak. Bapak Gini, itu Pak Victor. paham itu Pak aja. Victor, Pak Kenapa Victor. Bapak nggak paham? Saya kasih tahu ya rahasianya. Kenapa Bukan Bapak kita yang tidak paham. Karena Roh Kudus tidak membukakan kepada Anda. Jangkrik lah bahasa Roh Kudus lagi. Kucluk. Dari tadi kita Jangkrik, diskusi sama Tuhan Iya. ternyata. Anda akan tidak akan mengerti tentang Tritunggal karena itu ilmu Pak, yang sangat Bapak tinggi. itu kan magister teologi. Misteri Tuhan. Pak, Bapak Misteri ini kan Tuhan, magister ya. teologi, betul nggak, Pak? Jadi Bapak misteri S2 Tuhan ya? itu tidak semua Enggak, saya tanya dulu, Anda Pak. mengerti. Pak, Ya. saya tanya, Bapak Begitu. magister teologi S2 berarti ya? Iya betul. S2, dulu diajari bahasa Yunani?
Diajari bahasa Untuk Yunani. Apa? Mau ngapain? Diajari nggak? Mau ngapain? Diajari nggak? Anda mau jebak apa? Loh, kok jebak? Pak kan cuma tanya, Pak. Orang kalau merasakan dia kejebak, berarti selesai. Iya, Selesai itu. Enggak lah. Loh, ya, kalau enggak Anda diajari bahasa Yunani enggak? Saya tanya. Anda begini, Anda itu terjebak dengan bahasa. Diajari apa enggak? Ini pertanyaan bukan menjebak ini. Untuk pemahaman. Ya. Mulai. Jadi Anda tahu bahasa Arab. Sama, jangan mau sarjana teologi, mau magister teologi, kucluk semua, nggak ada yang beres ini orang. Nggak ada urusan, Bang Ardi. Ini nggak ada urusan ini orang ini. Ya itulah jadi apa yang Anda pelajari? Apa yang Anda pelajari tentang teologi ini, Pak? Izin teman-teman, tolong jangan dipaksa orang pintar, mainkan aja. Jangan dipaksa pintar. Ya, jadi begini Bapak, saya kasih tahu ya. Di Alkitab itu tidak ada kata Tritunggal. Nah, terus ada waktu itu bapak-bapak gereja bingung. Loh, kok di sini ada bapak mengatakan, ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kemudian ada Yesus dibaptis, kemudian ada Roh Kudus seperti burung merpati. Nah, bapak-bapak gereja itu mencoba mengartikan, terjadilah perdebatan. Bukan mengartikan karena bingung. Begini-gini Pak Victor. Karena bapak-bapak gereja bingung, lalulah bapak-bapak gereja mulai mengarang dan Anda beriman bukan kepada suatu keterangan. Terserah Anda bilang mengarang, tapi saya harus kasih Karena tahu tidak benaran. tertulis konsep ketuhanan Anda itu tidak tertulis di dalam kitab suci Anda. Pada waktu di konsili ada dua jenis, yang satu percaya pada Tritunggal dan yang satu tidak. Selamat makan siang Bang Iqbal. Selamat makan siang Bang Iqbal. Silakan dinikmati Bang Iqbal. Tunggu kita diam dulu biar dinikmati Bang Iqbal. Lanjut. Non-trinitas Bapak. Jadi agama yang non-trinitas ini yang mempengaruhi saudara sehingga Anda tidak paham tentang Tritunggal. Oke, dari mana Jadi datangnya kalau konsep Bapak Tritunggal mau ini, Pak baca Victor? bukunya, lihat aja Ya, di Pak YouTube, Victor. lihat aja di Pak Victor. Wikipedia, gampang kok. Iya. Dari mana datangnya konsep Tritunggal yang Anda imani ini? Dari mana datangnya coba? Coba, mau saya jelasin ya? Ya, enggak, langsung jawab saja. Dari mana datangnya konsep Tritunggal yang Anda imani ini? Apakah dari Bapak? Dari Bible lah, dari Bible dasarnya. Ya jadi Bible lah. Oke, di mana di Bible tertulis di situ Tritunggal? Coba, ada nggak? Makanya Anda kan pertanyaannya sama dengan saya pertanyaan bilang. saya, ada tidak konsep Tritunggal itu secara eksplisit tertulis dalam kitab Anda? Karena tidak ada di Bible. Gini saudara, kalau tidak ada tertulis dalam kitab suci Anda, konsep Tritunggal yang Anda imani, kesimpulannya sederhana. Konsep itu dibuat oleh bapak-bapak gereja, hasil karangan bapak-bapak gereja. Artinya apa? Anda beriman kepada suatu karangan. Bagaimana bisa Tuhan membuat Anda bingung? Di mana letak kemahabijaksanaan Tuhan kalau Tuhan membuat Anda bingung? Oke, Bib. Ngakunya magister teologi, ditulis di situ tuh magister teologi. Giliran ditanya, Bapak Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Berapa Tuhan? Satu Tuhan. Dasar kucluk. Kalau saudara Islam ini tidak tunggu ya, aduh. Kalau Victor, kalau bisa kau tambahin lagi MTH itu, kau kasih lagi G. Tunggu dulu ya, aduh. Sebentar ya, aduh. Aku mau kasih saran buat si Pak Ani. Jangan kemana-mana. Diam dulu kau ya dulu, nanti kau jawab. Aku mau memberi saran sama Victor. Victor, kau tambah huruf G ya. Teologi dan geoblokologi. Itu baru pantas buatmu. Ketika kalian dipertanyakan Esa itu, kalian itu keliling. Mana ada? Mana ada? Esa itu sederhana. Itu apa Esa? Tahu itu Esa apa? itu tunggal satu-satunya. Ya satu-satunya. Satu-satunya itu apa? Tak berbilang, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat. Terbilang. Oke. Sekarang saya tanya Anda, tidak ada bilangan lain. Sebentar, saya tanya Anda. Esa itu apa? Ya. Apa? Esa itu apa? Satu itu apa? Satu itu adalah yang senyawa. Tuh. Apa-apaan kau ini? Oke. Saya mau mendiskusikan. Oke, Selamat makan siang Bang Iqbal yang lain. Kasih dia. Ada yang lucu. Ada yang lucu. Coba dulu ya dulu, izin teman-teman. Coba dulu ya dulu, kau baca ke KBBI. Satu itu apa? Coba.
Ada nggak di situ senyawa? Kecuali kau malu tadi mengatakan satu itu apa? Kalau maunya kau bilang satu itu kesatuan. Sederhanakan kata. Bang Kaisar mute apa kegedean, makanya nggak kedengeran kalau ada ngomong. Bang Kaisar kegedean itu. Biar dimakan Bang Iqbal dulu. Ini waktunya makan siang buat Bang Iqbal. Bang Iqbal makan. Saya juga lapar. Saya juga lapar. Saya juga lapar ini. Sikat Bang Nero. Sama dengan satu sisi. Ya aduh, ya aduh. Sisi pisang. Itu terdiri dari banyak. Dari banyak esa itu. Ehad itu adalah apa? Ehad itu apa? Lo jangan di-mute. Kalau kau ya dulu berkata tadi satu itu, kau malu mengatakan satu itu adalah kesatuan. Sama dengan satu sisi. Oke, kesatuan betul. Oke. Satu sisi. Satu itu kesatuan. Setuju kita di sini. Satu itu kesatuan. Berarti borongan ya, nggak ada harian ya. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan. Saya menjelaskan jawaban saya loh. Gini, Bang Victor, Bang Yadu untuk tidak di-mute satu-satu jawabnya, gantian jawabnya. Saya izin masuk dulu. Benar, makanya ini jawabnya satu-satu. Kalian biar nggak di-mute. Biar nggak di-mute satu-satu jawabnya. Sema Israel, Eloi Esa itu apa? Karena tadi pernyataan saya itu saya mempertanggungjawabkan narasi saya. Saya mempertanggungjawabkan narasi saya. Di mana tertulis satu referensi saja, baik di Bible, KBBI, bahkan di Oxford. Bahkan di mana kamus bahasa-bahasa di dunia ini satu itu senyawa. Coba tunjukkan satu itu adalah senyawa. Silakan diadu. Oke. Di dalam fakta, di dalam kenyataan yang ada, kita bisa melihat satu. Di mana tertulis referensi satu itu senyawa. Coba. Satu itu senyawa. Pengen. Biar kami buka. Di mana di website-nya? Senyawa itu adalah unity, kesatuan itu senyawa, sama artinya kata. Kesatuan beda dengan satu ya aduh. Kau belajar bahasa Indonesia dulu lah. Itu kalimat yang sama, bro. Allahu Akbar. Satu saya itu beda. Kesatuan kayak gini. Kesatuan. Dengar. Lo dipotong kok. Jangan dipotong. Kau bilang satu itu sama dengan kesatuan. Jawabkan kalimat saya. Boleh nggak saya mempertanggungjawabkan kalimat saya? Esa itu ehad itu satu jamak. Makin gabruk. Jamak. Saya boleh nggak mempertanggungjawabkan narasi saya? Makanya Bapak Gereja mempertanyakan, ini kenapa kok satu jamak? Maka terjadilah konsili Nisea, konsili Geseldon. Karena makin parah nih, ehad jamak katanya, ehad makin parah. Ini Victor ini belajar di mana? Jadi Anda baca di mana sebetulnya, Pak? Sampai Anda dapat gelar magister teologi ini. Bahasa aslinya itu ehad itu artinya jamak. Loh, kok ehad jamak itu loh? Tapi dibilang satu itu jamak, maka diteliti dapatlah satu kesimpulan. Berat ini. Jadi begini saudara, apa nanti definisi yang kalian akan pakai dalam mendefinisikan kata ini esa itu? Gini, ketika kita mengatakan kata bib, kalau saya tanya bib itu berapa? Satu. Kata satu itu dipakai kepada manusia juga. Dan kata satu juga bisa dipakai kepada benda mati. Benda mati itu apa? Seperti patung. Apaan? Di mana tertulis? Sabar. Di mana tertulis satu itu senyawa? Coba. Kita sekarang menyederhanakan kalimat. Oke? Dengar ya dulu. Dengar dulu. Kau belajar bahasa Indonesia dulu lah. Kau belajar bahasa Indonesia dulu lah dengan baik. Jangan kita alangin ke bahasa Indonesia dong. Dengar kau Victor sama Yaduhu, kalian berdua tidak paham bahasa Indonesia. Kalian berdua itu pahamnya bahasa domba, paham? Bahasa domba yang kalian paham. Udahlah, kita jangan menolak. Bukan mengujar, dari tadi aku bertanya, di mana kalimat satu referensinya? Di mana coba datanya satu itu senyawa? Biar ku buka datanya. Baca Ulangan 6 ayat 4. Satu itu senyawa. Diam kau Victor, kau bahasa domba yang tahu. Diam kau. Ulangan 6 4. Tuhan itu esa itu ehad itu jamak. Senyawa. Sudah jelas. Senyawa itu senyawa. Senyawa. Tuhan itu jamak, satu ehad. Satu itu tidak bersekutu. Satu tunggal. Makanya Anda harus tidak pernah bersekutu. Iya, kayak saya, supaya Anda jangan hanya ngecoblak. Geoblokologi. Anda harus ngerti. Geoblokologi. Iya, Anda harus ngerti. Ya Allah, ya. Anda belajar teologi. Di mana di buku-buku novelmu tertulis satu itu senyawa?
Satu ehad, satu itu ada satu tunggal, ada Kaisar, gini, ini kan si Kaisar ini tidak mengerti kaidah bahasa. Yadu, bentar, bentar Yadu. Pak Victor satu-satu, Pak Victor. Tunggal, bentar Pak Victor, bentar Pak Victor. Ini nggak ada dibahas, itu ehad. Ya bentar Pak Victor, Anda dapat dari mana ehad itu artinya jamak? Dapat dari mana ehad itu jamak? Anda dapat dari mana? Ehad itu jamak. Kalau Anda mau cari kebenaran, buka aja, buka di mana? Gini Pak Victor, saya ajarin Anda ya. 4, baca iya, aslinya. iya, saya tahu itu Pak. Bahasa Ibrani, baca. Baca. Iya, ini saya bacakan Ibraninya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu ehad, ehad itu tunggal, tunggal itu satu-satunya, bukan jamak. Iya. Buktikan kepada saya, sebentar dulu Pak Victor. Diam kau dulu Pak Victor. Kepada saya, tunjukkan kepada saya bahwa ehad yang Anda maksud, Esa yang Anda maksud, tunggal yang Anda maksud itu adalah jamak. Di mana Anda dapat itu? Coba. Dari mana Anda tahu? Anda cari sendirilah, itu pasti jamak. Nggak ada itu. Pagodaku hatam heang. Ini enggak satu. Kau membodoh-bodohi kau di sini kau. Bagus kau diam saja. Rojan. Makin lama makin panas yang kau buat. Iya. Kau nggak bisa dihormati kau di sini. Pendusta kau. Kata Esa bisa juga disematkan kepada manusia atau yang hidup. Kata Esa juga bisa disematkan kepada yang mati. Mana yang Anda pakai? Apakah Esa yang mati atau yang hidup? Teori apa lagi? Ini karena Esa itu pengertiannya luas. Karena ketika manusia juga dipertanyakan berapa Anda? Satu. Bagaimana kesimpulan itu? Nanti akan muncul teori yang mengatakan bahwa di dalam tubuh itu ada bagian roh yang berbeda dari tubuh. Jadi itulah yang disebut satu yang jamak. Nah, coba bukakan datanya aja Pur, biar diam dia ini. Tidak memiliki. Bukakan aja datanya Pur, biar berhenti mengarang Pak Victor, nih Pak Victor, biar berhenti kalian ngarang lah. Tidak memiliki roh. Ya. Dulu. Diam. Oke. Diam. Jangan kalian ngarang. Diam kau dulu. Data ini. Kalau kau kan nggak benar datamu. Kau belajar bahasa Indonesia pun susah. Silakan. Diam. Ulangan 6:4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Mari kita buka Esa itu apa ya? Esa itu dari kata nih kita strong numbernya tuh. Esa, ehad. Ini yang tadi dibilang Pak Victor ya. Ehad itu artinya apa? Satu. Satu. Seekor malah. Seorang. Nih Bapak baca saya. Di mana ada kata jamak? Diam kau Victor. Itu satu jamak. Mana ada kata jamak? Mana ada kata jamak? Contohnya kata yang digunakan di ini mana ada kata jamak? Mana ada kata jamak di sini? Keduanya menjadi satu atau ehad. Victor. Suami dan istri. Diam. Ini mana ada kata jamak? Di sini ada satu, seekor, seorang. Pertama, yon ehad. Diam. Waduh, parah. Diam. Begini ya Victor, kalau kau mau mengajari satu itu ehad itu jamak, kau ajari anakmu, kau ajari istrimu, jangan kau ajari orang. Nih, satu, izin masuk masing-masing tertentu sebuah hanya sekali, hanya satu. Nah, tuh apalagi? Mana jamak? Wah, parah kurang literatur. Waduh. Bakar aja itu ulangan itu, bakar itu. Kalau kau bilang kurang literatur. Bakar. Ya ini saya baca nih. Baca kata ehad berarti satu, tetapi ini bukanlah satu yang bersifat mutlak atau absolut, melainkan satu unity. Contoh pengguna ehad dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 24. Keduanya menjadi satu daging. Satu daging itu suami dan istri adalah dua pribadi, tapi disebut satu. Kejadian 1 ayat 5. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Yon ehad. Gabungan petang dan pagi membentuk satu hari. Telas dirimu. Makanya aku bilang tadi, si Victor itu tidak paham bahasa Indonesia. Yang taunya bahasa domba, termasuk si Aduhu.
izin masuk ya. Saya izin masuk ya, bro. Kata Esa, kita itu sering keliru mengartikan Esa itu apa. Karena Esa itu juga dipakai oleh di luar Kristen. Bisa Islam, bisa Hindu, Buddha. Nah, manakah Esa yang kita pakai definisinya? Kenapa? Karena Esa itu juga bisa disematkan kepada yang hidup, bisa juga disematkan kepada yang mati. Aduh, kau tahu dari mana bahasa Esa itu berasal? Coba. Dengar, diam. Woi, diam. Esa itu berasal dari mana? Coba. Serapan dari bahasa mana? Coba. Sekarang lagi serapan dari bahasa mana Esa itu? Diam. Contohnya, Esa itu berasal dari kata bahasa apa? Silakan. Kata Esa itu kalau kita mendefinisikan itu bisa beberapa definisi. Berasal dari serapan bahasa apa? Kok kalian inti yang kita bahas di sini adalah definisi, bukan dari asalnya dari mana. Gimana sih, Li? Kita itu sekarang mendefinisikan karena kita di dalam Bible itu jelas, ialah itu Esa. Yang sekarang kita persoalkan definisinya itu apa sih? Contohnya apa? Definisi Esa itu sudah final ya. Aduh, Dinda, dengarkan Kakanda ini ngomong. Esa itu sudah selesai. Kenapa Anda tafsirkan? Esa itu bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda berbicara menggunakan bahasa Indonesia, gunakanlah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rujukan utamanya adalah KBBI. Kata Esa itu umum. Nah, Anda merujuk kepada KBBI. Kenapa Anda tafsirkan sendiri menurut paham Anda? Biar aku jelas. Izin bang. Biar aku kasih paham kau ya. Diam. Yang bawah pun pengen tahu. Iya, yang di bawah pun pengen tahu. Esa itu berasal dari kata Sansakerta. Makna dasar Esa itu adalah satu, tunggal. Konteks apapun kau bawa, mutlak bukan sekedar bilangan, mutlak satu dan tunggal, tidak jamak dan tidak ada namanya kesatuan. Kau bilang tubuh lah, yang kau bilang makanan, orang mati, belajar lagi kau bahasa Indonesia, aduh. Tunggu dulu, aku minta follow dulu sama teman-teman yang di bawah. Saya minta tolong akun saya ini di follow teman-teman yang di bawah. Bang Iqbal. Oke, diem dulu. Diem dulu. Teman-teman yang ada di bawah. Ya udah diem dulu. Lanjut Bang Iqbal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman yang ada di bawah. Tuan Filah semua, minta tolong agar Komal ini tetap kokoh, dibantu untuk tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Saya minta tolong supaya teman-teman tidak pernah ketinggalan diskusi dari kita apologet Islam. Di follow akun-akun yang di atas, di follow akun Bang Zuma, terutama di follow akun Bang Ardiansah. Bang Ardiansah Arif yang ke-8, karena akun Bang Ardi ini satu minggu bisa 4-5 kali kena tombak saudara ya. Jadi di follow akun Bang Ardiansah, yang di sampingnya Bang Zuma. Kalau kalian nggak bisa baca, polak-polak saja nggak apa-apa. Bang Kaisar Nero di follow, Bang Kaisar Nero. Yang tidak mau follow narasumber di atas, adik saudara kandung Edis TV. Bang Nero, kegedean itu. Jadi Bang Nero kalau ada temen yang ngomong, Bang Nero nggak kedengeran gitu loh. Kalau ini sudah lembut belum? Belum, kurangi dikit. Gini teman-teman di bawah, sekali lagi saya, Bang Zuma, teman-teman muslim di atas ini yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya nggak minta koin teman-teman. Saya hanya minta follow. Saya nggak minta koin. Tapi kalau teman-teman maksa ya saya mau bisa nolak gimana kan nggak bisa ya kan. Lanjut. Oke, di follow teman-teman ya. Bang Kaisar Nero, Bang Gofur, bentar ya, belum selesai ini. Malu kalau Bang Kaisar Nero di follow, Gofur di follow. Akun Kata Bible 03 di follow teman-teman, karena ini akun yang saya pakai rutin live juga setiap harinya. Biasanya saya rutin live sore sampai malam. Di follow. Bang Handi di follow teman-teman, Bang Handi Celebes. Ya, argumennya lemah. Saya itu nggak mau follow kalau saya Islam. Argumen kalian itu lemah. Tak butuh kau follow saya. Yang saya minta ini saudara saya seiman. Kalau kau diblokir aja tak apa. Ya itu diblokir, Aduh, diblokir aja. Karena argumennya lemah. Argumennya lemah. Dari tadi kau modal mengarang. Loh. Tak ada data, tak ada dalil. Kalian itu bisa dibantah. Sekarang saya jelaskan saya lagi nih. Letak saya bantah argumen kalian. Ya.
Yadu. Boleh saya jelaskan? Yadu, anakku Yadu. Loh. Saya mau membantah argumen kalian karena argumen kalian itu lemah. Oh ya, silakan kuatkan. Kita mau dengerin. Oke, nah gitu saya kuatkan. Iya. Oke, saya kokohkan Tapi argumen kalian. jangan kuatkan semakin gila ya, jangan ya. Oke, begini ya. Kenapa saya mengatakan lemah argumen kalian? Karena kalian ketika ada kalimat Esa itu ya satu, itu aja udah selesai di atas kepala. Maka di dalam kalimat itu kita melihat apa arti definisi kata itu. Nah, kalau kalian tidak mengerti hanya satu ya udah selesai. Nah, makanya saya mengatakan bahwa kalian itu lemah. Jadi tendang. Itu letaknya. Jangan. Itu letaknya. Ya sudah ya, Nah. ya. Oke. Yadu, ini saya mau nanya, kamu serius nih? Yadu. Yesus itu di surga masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria, Yadu? Bentar, saya lagi menjelaskan argumen. Sudah jelas tadi, Yadu. Sudah cukup itu, cukup. Udah jelas itu, Yadu. Anakku Yadu yang saya sayangi. Ya, kalau kalau Yesus itu di surga, Yadu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Ya enggak lah, bukan. Oh, jadi Maria sudah tidak punya anak lagi sekarang? Iya, udah mati, udah dikubur. Jadi anaknya Maria ada di kuburan? Udah bangkit, tubuh rohani. Jasmaninya kemana? Jasmaninya kemana? Ya karena ketika jasmania, ketika dibangkitkan itu tidak seperti jasmania yang kita kenakan sekarang. Berdasarkan Korintus 15:44 kalau nggak salah. Ya udah, artinya anaknya Maria hilang di kuburan. Ya kalau secara naluri akal bahwa jasmania itu ya entah kemana ya. Jadi karena digantikan digantikan aku dia. Ntar dulu ini, aduh ya Allah. Ini hiburan gue ini. Apa sih? Kok ketawa sih? Ya, enggak ketawa. Lucu. Dia ketawain saya. Emang dia lucu ketawain saya. Silakan. Yadu, bukan kau yang diketawain. Jadi anaknya Maria itu hilang di kuburan ya? Ya karena kalau orang yang dibangkitkan itu mengenakan tubuh rohani. Artinya ya keputusannya ini dulu. Anak Maria hilang di kuburan. Karena keilahian itu sejak kekekalan sudah ada, bro. Saya nggak nanya kekekalan. Artinya kesimpulannya anaknya Maria itu hilang di mana? Karena dia ketika dibangkitkan itu mengenakan jasmani rohani jasmani rohani. Tubuh rohani gitu loh. Ini kok apa sih, aduh ini anakku ini kemuliaan gitu loh. Kalau tubuh kemuliaan, tubuh rohani gitu loh. Terbentuk. Jadi tubuh jasmani yang asli ini loh yang pernah disusui. Iya, nah kita itu kemana? Hilang di mana? Gini. Untuk menelusuri itu, ini ya bro ya. Untuk menelusuri itu di luar pengetahuan manusia. Karena apa perlu kita apa kita perlu lapor polisi? Berbicara ketuhanan itu orang lo hilang bisa di luar akal manusia, itu ya. Karena kita tidak bisa mampu menyelami kuasa Tuhan itu loh. Ini loh ya. Hanya sejauh Tuhan itu menyatakan dirinya kuasanya kepada kita. Kan yang dikubur itu masih anak Maria toh ya, ya, betul ya? Ya udah dibangkitkan, udah bangkit. Ya, beda kita dengan mundur dulu 2 langkah. masih dikubur. Ya kita mundur dulu 2 langkah. Yang dari salib terus dikubur itu masih anak Maria kan, betul? Kalau waktu dikubur ya masih anak Maria ketika masih anak Maria. Nah, waktu dia bangkit masih anak Maria. Ya enggak. Oh, berarti digantikan. Digantikan karena dia mengenakan tubuh rohani, bukan digantikan itu bukan dia. Ya dia itu karena dia mengenakan tubuh rohani. Jadi ada pergantian tubuh dalam kuburan. Nah memang dalam Bible begitu. Ngaku dia. Jangan ketawain saya dong. Oke ya, maaf Bang Andi. Bicara itu dalil bro, ada di dalam 1 Korintus itu. Saya nggak berbicara asal ngomong saya. Anakku Yadu yang aku sayangi. Artinya ada pergantian tubuh dalam kuburan ya. Karena ketika di dalam tubuh itu ya
itu jasmani yang kita kenakan itu berbeda dengan jasmani yang tubuh rohani atau tubuh kemuliaan. Iya, anakku sayang. Tubuh kemuliaan itu. Artinya anaknya Maria yang dikubur, yang bangkit bukan anak Maria. Artinya ada pergantian tubuh dalam kuburan, betul? Ya, terus persoalannya apa sekarang? Tidak ada persoalan. Ya udah selesai. Artinya ada pergantian tubuh dalam kuburan ya. Oke, saya boleh bertanya sekarang? Boleh saya bertanya? Antar dulu ya, ini anakku sayang ini udah kenapa selesai jadi dari tadi begini? kalian bahas Kristen saya sekarang dong. Itu temanya itu. Kristen bertanya sepuasnya. Ada ganti. Itu temanya bro. Ketawa sih, mau ketawa juga. Bro. Bro. Itu temanya di atas bro. Itu ada syaratnya. Iya ya, aduh. Itu sebetulnya Kristen bertanya sepuasnya. Ada syaratnya sebenarnya tapi tak tertulis. Loh, udah dijawab loh. Tadi Bang Hendy tanya saya jawab. Itu lagi Bang Andi. Oke, saya tanya ya. Ini kita lanjutkan tadi yang saya bangkit tanya itu dulu. tubuh. Bentar. Gantian dong. Satu lagi. Yang bangkit itu tubuh kerohaniannya yang berbeda dengan tubuh yang sebelumnya. Ya. Lapar enggak kira-kira tubuh rohani itu? Enggak lapar. Yakin? Iya, emang lapar ada Dia makan kan bakar. goreng. Emang ketika dikasih ikan goreng dia makan, apakah dia lapar di situ posisinya? Oke, deh. Itu membuktikan bahwa dia itu betul-betul manusia. Dia mengalami. Kalau dia betul-betul manusia, katanya tubuh rohani tadi yang bangkit. Maksudnya tubuhnya manusia itu dibangkitkan gitu loh. Manusia atau rohaninya yang dibangkitkan? Tubuh manusianya dikedangkan. Kan nggak konsisten kan? Tadi katanya rohaninya nggak konsisten. Udah berbeda dengan yang tadi. Karena di dalam Korintus menjelaskan tubuh jasmania, ada yang dibilang tubuh jasmania dan ada juga tubuh rohania. Oh, ini menarik ini Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Oke, saya sekarang nanya ya. Saya nanya tentang Islam. Saya mau nanya tentang di dalam Al-Quran ini Bang. Di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali kalimat kata yang memakai kata kami. Oke ya. Terus saya mau pengen tahu Bang. Kata kami, kalau kita melihat kami itu adalah lebih dari katanya mau bertanya, tapi kok menjelaskan? Oke. Siapakah kami itu dalam Bible, Bang? Ya, silakan jelaskan. Dalam Bible, dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, sorry. Astaga, anakku sayang. Kami itu bahasa Indonesia. Bahasa Al-Qurannya itu nahnu. Artinya itu mengagungkan suatu peristiwa. Dalam misalnya proses pewahyuan melibatkan malaikat Jibril begitu. Jadi bukan kami itu banyak Tuhan. Nahnu itu artinya mengagungkan suatu peristiwa. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya adalah Tuhan. Jadi ada waktunya memperkenalkan diri, saya adalah Tuhan. Innani anallah. Sesungguhnya aku Allah, bukan innani nahnu, enggak, beda di sana. Jadi kami itu hanya bahasa Indonesia yang betulnya adalah nahnu. Itu kira-kira Oke. Kalau seandainya Bang, tadi Bang Hendy mengatakan ya, mengagungkan. Kata kami itu adalah mengagungkan. Oke. Kita karena tadi disebut mengagungkan. Kamu yang ditanya sih? Enggak, karena harus dipertanggungjawabkan jawabanmu. Ya bertanggung jawab, jangan kau nerangin, tanya lagi aja. Saya tambahkan izin Bang Hendy ya. Bang Yadu, dalam kaidah bahasa Arab itu ada namanya jamak pengagungan atau jamak penghormatan. Nahnu di situ, kami di situ, dalam bahasa Arabnya itu nahnu itu merupakan suatu bentuk pengagungan Tuhan. Sama ketika ini kita berbicara tentang kaidah bahasa Arab ya. Sama ketika saya memanggil Bang Hendy karena Bang Hendy ini adalah seseorang yang saya hormati, maka saya memanggil Bang Hendy dengan sebutan antum. Harusnya kalau antum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kalian semua, tapi dalam bahasa Arab kaidahnya saya bisa memanggil Bang Hendy ini antum untuk apa? Untuk menghormati. Jadi di situ jamak penghormatan. Itu kaidah bahasa Arab. Kalau Anda belum paham tentang kaidah bahasa Arab, jangan bantah tentang hal itu. Loh, gini.
kalau kita memakai kata mengagumkan. Udah dijawab. Udah dijawab. Sekarang gini, kita mirroring ya Hudu. Ya mirroring. Jawabkan dong jawabannya. Ya udah dijawab. Sekarang pertanyaanku di Kejadian 1:26 ada berkata, marilah belum kita. Selesai. Dengar dulu, mirroring. Sekarang kata kita. Kita dengan kami. Beginilah kalau berdebat begini tidak mampu mempertanggungjawabkan jawabannya. Biarin aja ya. Nanti saya mirroring. Ya, karena setiap ini jawaban sebenarnya ini anaknya jinak ini anak ini gampang dijinakkan anak kayak begitu. Cuman saya pengen tahu aja dia anak ini makanan harian tiap hari apa ini, gue pengen pelajari di sana. Begini, kalau kita tidak mampu mempertanggungjawabkan jawaban, itu artinya kita itu adalah orang gila. Itu yang disebut orang gila. Dia hanya salah ngomong tapi nggak mengerti apa yang dia ucapkan. Nah, yang orang gila kan kamu ya, kalau nggak salah. Nah, ketika saya mau memperdalam kita kamu jadi gila, kau berobat di mana ya dulu gitu maksudnya. Sekarang itu saya mau perdalam pertanyaan saya, boleh nggak? Ya silakan perdalam. Sedalam apa? Sumur bor. Jadi begini bro, ketika saudara memakai kata mengagungkan, oke? Bukan mengagungkan, pengagungan. Pengagungan. Ya. Pengagungan. Salah ngomong. Pengagungan. Loh, apanya yang salah? Pengagungan kok. Ya, udah cukup. Nah, ketika saudara mengatakan kalimat kami itu sebenarnya tidak tepat. Artinya pengagungan harusnya gitu loh. Berarti dalam penerjemahan Al-Quran itu berarti banyak yang salah, betul? Ya nggak apa-apa, menurut kamu salah nggak apa-apa. Kata kami itu salah, artinya orang yang menerjemahkan itu adalah orang bodoh. Artinya Handi lebih pintar, betul nggak? Ya LAI yang pintar lah. Sabar dulu. Iya nggak apa-apa kok bilangin bodoh, nggak apa-apa. Tingkat knowledge Anda lebih tinggi daripada orang yang menerjemahkan Al-Quran, betul nggak? Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, terus mirroring nih. Ntar dulu ya giliran saya panjang. Saya nggak bantah kamu tadi loh. Nah, menurut kamu kata karena kita, knowledge Anda lebih tinggi daripada orang yang tahu ini anakku sayangin, anakku. Gantian lah. Kamu udah memberikan tadi penilaian negatif terhadap penerjemahan Al-Quran, ya nggak apa-apa. Berarti kata kita di kejadian itu juga, kejadian 1:26 ya. Jadi marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar rupa kita. Ini yang menerjemahkan kata kita ini orang bodoh apa orang kucluk? Silakan ya Oke, kalau di dalam Bible itu tadi yang satu dalam jamak itu loh. Kita itu loh, kok tahu sih? Kok tahu kenapa? Apa dasar ada ketawa? Enggak, aku nggak tahuin Bang Handi, Jelaskan di mana ada yang lucu di situ. Ada mana? Ada kata kita di situ, kata kita. Artinya orang yang ketawa tanpa sebab orang gila. Ya itu kata kita itu menurut kamu ya dengerin. Ya menurut kata kita di situ, apakah orang yang menerjemahkan ini orang gila atau bukan orang gila? Orang yang knowledge-nya lebih tinggi dari saya. Kata kita itu benar, udah tepat di situ kita. Yes. Bang Greg, gedein aja Bang Greg, biar kelihatan Bang Greg. Gedein aja, aku kecilin Bang Greg. Kecilin aja Bang Greg. Ya, Greg mau menjelaskan ini coba. Ya udah. Sebentar biar dijelasin dulu sama Gregorius ini loh. Greg, iya diem dulu. Biar dijelasin nih lo open cam. Bang Greg gedein aja. Besarin kameramu Greg, layaranmu. Silakan. Saya mendengarkan bro, silakan. Ya diem. Greg, monitor nggak? Enggak open mute dia. Buka mute Greg. Oke, siap. Ya, besarin layar. Marilah kita agak lihat ini jaringan. Menikmati asmara, birahi sampai pagi. Ada boleh kata kamu kita menggauli siapa saja yang kamu ingini. Bisa moderator nggak moderator bisa nggak bisa ini? Boleh kamu menggauli. Nggak bisa lah, besarin host nggak bisa lah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ke kita host. menghindarlah dari kalimat yang negatif. Ya, sedikit teman-teman semua, Gurunda, Bang Zuma, Bang Handi, Bang Kesar, Gapur, Greg. Saya izin pamit dulu ya, teman-teman. Apakah antum nggak mau menikmati asmara sampai pagi?
Nanti malam Bang Handi kutunggu. Bang Handi, nanti malam kutunggu. Iya, sampai subuh kita menikmati. Ya, guys. Oke. Yo, assalamualaikum warahmatullahi Oke, tes 1 2. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, ini. Oke, ini kalimat nahnu ya. Habis baca nggak? Ya, aduh. Ini kalimat nahnu nih, Iya, nahnu. Iya, silakan. Jelaskan. Oke. Aku kecil lagi. Ini. Domirun yu'abbiru bihi. Oke. Silau kayak sok-sokan kayak bisa baca aja silau. Iya, karena saya juga punya di sini. Bisa baca aja. Manas. Ini aja deh. Iya. Oke, Ini kalimat nahnu nih. Ini ya. Sebentar. Oke. Nah, ini. Oke. Ini kalimat nahnu domirin wa'abbiru bihi al-ithnan, yaitu domir yang diungkapkan untuk 2 orang, awil jama' atau banyak. Kemudian kadang untuk dirinya. Wa qad yu'abbiru bihil wahid. Terkadang diungkapkan untuk 1 orang. Ya, wa qad yu'abbiru bihi al-wahid. Terkadang diungkapkan untuk satu orang. Ketika kapan? Indal iradah ta'zim. Ketika untuk mengagungkan dirinya sendiri, memuliakan dirinya sendiri. Makanya nahnu dalam itu bentuk ta'ziman li nafsi, untuk memuliakan dirinya sendiri, bentuk penghormatan kepada dirinya sendiri, seperti itu. Oke. Kalau seandainya kita memakai kalimat mengagungkan atau memuliakan dirinya sendiri ya. Sudah dijawab. Sekarang coba jawab kata kita. Kata kita di Kejadian 1:26. Saya bantah argumenmu. Coba dijawab. Sudah dijawab. Udah banyak jawaban. Sekarang coba kau jawab Kejadian 1:26. Marilah kita menciptakan. Coba jawab. Saya mau bantai argumenmu. Enggak usah dibantai, itu sudah jelas, sudah. Kamu pintar pokoknya, udah, kamu benar. Ini kamus ini mojam ini, ya aduh, ini kamus, langsung dari kamus, kau jangan bantah lagi. Ini mojam Arab. Oke. Gregorio. Kau bantah pakai apa? Kamu mau bantai, bentar Bang Greg, kamu mau. Kalau dia mau bantai, Bang Greg, coba dia suruh bahasa Arab itu, bacakan. Baru kau bisa berani bahasa Arab, bisa kau baca? Oke, sabar ya. Oke. Bisa bahasa Arab enggak? Sabar. Ya bisa atau enggak? Kita itu saling membantah di sini, Iya, bisa bahasa Arab atau enggak? Jangan makroyokan. Pertanyaannya, gitu kamu bisa bahasa Arab atau enggak? Pertanyaannya kamu bisa bahasa Arab atau enggak? Yang satu bilang ini, yang satu bilang ini. Kamu tinggal jawab bisa bahasa Arab atau enggak ya, duhu. Diskusi sehat itu adalah kamu bisa bahasa Arab atau enggak ya, duhu. Pantai argumen itu namanya diskusi. Sekali lagi, kamu bisa bahasa Arab atau enggak? Lawan argumen itu harusnya. Longornya jepret. Iya, kalau Anda pengen membantah bahasa Arab yang saya sampaikan itu, dengerin dulu biar kau pintar lah, biar kalian tuh nggak bandisa lembah loh, dengerin. Ketika Anda ingin membantah sesuatu, Anda harus pahami dulu di bidangnya. Contoh, Anda mau bantah bahasa Arab, kamus nih mu'jam nih. Berarti Anda harus lebih pintar lagi dari mu'jam, dari kamus yang disediakan. Mungkin Anda bawa kamus Munawir atau mu'jam apalagi Ahmad Yunus atau apalagi, silahkan. Begitu. Kalau Anda nggak punya data, ngapain ngomong? Nahnu aja nggak tahu, Ana aja nggak tahu. Silakan. Lanjut, guru-guruku. Mana bisa dia bahasa Indonesia aja nggak bisa, taunya bahasa domba. Udah dari tadi. Izin kita sapa tamu dulu, Bang Roni, selamat sore.
Sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Kristen Muslim ya? Oke, Kristen. Ya, sebentar. Oh, Bang Roni Kristen ya? Kristen. Oke, mungkin Yadu istirahat dulu ya. Yadu ya. Ya. Udah terlalu panjang kau ngarang. Lagi nangis di pojokan. Belum selesai. Iya. Kok kalau saya biar bareng sama Bang Yahya. Kalian tuh nggak mau ya? Iya. Jadi sebenarnya saya sepakat dalam pertanyaan saya, kalian nggak mau. Kenapa? Saya sepakat dengan Bang Yahdu ini terkait kata kita yang dimaksud itu menunjuk satu. Tapi kalau kami itu biasanya bersama-sama. Jadi terkadang kalau di surat menyurat itu kita tulis di situ kami bersama-sama. Nggak pernah ditulis kita bersama-sama. Oke, sekarang kalau kau dengar pidato presiden, dia berkata kami. Siapa di sebelahnya, siapa di belakangnya, siapa di kanan kirinya, coba. Ya, mewakili orang banyak, mewakili. Dia pidato, argumen dia, narasi dia, literasi dia. Tapi dia memakai kata kami. Tapi kalau literasinya dia berkata ya, kalau literasinya dia berkata kita, berarti dia berbicara sendiri. Nah, tapi kalau dia berbicara kami, berarti dia berbicara bersama-sama. Nah, di dalam bahasa Bible itu dibahasakan kita. Tahu nggak definisi bahasa Indonesia kita? Kita orang yang berbicara itu menunjuk dia sendiri. Kalau kami berbeda dong. Kalau kami dia orang berbicara tentang satu kelompok, kumpulan. Dengar ya, Bang, kau harus belajar. Maaf ya Bang, kita sama-sama junta ya. Nggak apa-apa. Bang, kau harus belajar kata kita. Kata kita itu ya arti jamak bersifat inklusif. Kata kita itu bisa dan merujuk pada orang-orang banyak. Iya, tapi yang berbicara secara bersama-sama mencakup pembicaraan. Ini baru beramai-ramai. Dengar dulu. Iya, tapi dulu. Maksudnya gini, kita yang dimaksud yang berbicara satu kan? Dengar ya, dengar. Ya. Kata